Group B is in fact Indonesia. Indonesia in B2. Vâng, và đội tuyển Việt Nam sẽ nằm ở bảng B với vị trí B1. Terlalu sombong dan selalu nyinyir di depan, kini Vietnam menanggung akibatnya, jadi tak dianggap di ASEAN, tirulah Indonesia diam-diam sudah naik level. Ya, boleh disebut bahwa timnas Vietnam era Park Hang-seo 2021 menjadi tim terbaik di Asia Tenggara pada saat itu. Bersama pelatih Park, Vietnam terus berkembang menjadi tim yang siap terus berprestasi di kancah internasional. Boleh dibilang jika Vietnam memang menjadi tim terbaik untuk kawasan Asia Tenggara pada saat itu. Dari ranking yang menembus 100 besar ranking FIFA di mana pada waktu itu Thailand berada di posisi kedua dengan ranking 106 dan Filipina di urutan ketiga dengan ranking 125 dalam ranking FIFA saat itu timnas Vietnam memang menjadi tim terbaik di kawasan Asia Tenggara. Di mana perjalanan mereka tak luput dari peran pelatih asal Korea Park Hang-seo yang merubahnya menjadi tim yang menakutkan di kawasan ASEAN. Dan pada saat itu perlu kita ingat juga kalau timnas Indonesia dalam fase membangun sepak bolanya yang sedang naik turun. Di mana media Vietnam itu selalu nyinyir kalau berada di atas. Dan yang paling kena nyinyiran adalah Indonesia pada waktu itu. Bahkan setelah dibilang saat ini bahwa timnas Indonesia berada di atas mereka. Mengapa media mereka tetap saja bermunculan mencari masalah dari segala aspek yang ada? Tanpa mereka sendiri jika timnas mereka saat ini telah berada di fase terburuk dan mulai tak dianggap tim menakutkan lagi oleh negara seperti Kamboja, Malaysia, Brunei, dan Laos. Dari gebrakan yang dialami oleh Indonesia saat ini benar-benar membuat Vietnam saat ini telah menjadi tim yang biasa saja. Bahkan di level junior pun mereka kalah telak dengan Indonesia yang sedang berkembang. Lantas bagaimanakah jalan cerita selanjutnya? Simak terus berita selengkapnya. Ya, dengan perkembangan sepak bola Indonesia saat ini, adanya Sintayong yang menaungi kepelatihan timnas Indonesia dengan cara yang tulus. Ditambah dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang sangat berambisi untuk memajukan sepak bola Indonesia lepas dari mafia-mafia yang ada untuk mengembangkan Indonesia berbicara di dunia, telah berhasil menunjukkan bahwa timnas Indonesia saat ini adalah menjadi tim yang menakutkan di ASEAN bahkan juga Asia. Gimana hal ini tak luput dari torehan prestasi yang dicapai oleh timnas Indonesia. Membuat media internasional merasa takjub dengan perkembangan Indonesia saat ini. Di mana sebelum menjadi tim yang menakutkan seperti sekarang ini, dulunya timnas Indonesia benar-benar menyedihkan meskipun kita sebagai fans harus tetap mendukungnya. Kalah memalukan 10-0 atas Bahrain, terkena sanksi FIFA. Belum lagi pada Piala Dunia 2022 timnas Indonesia benar-benar tidak dihargai karena kesulitan berkembang bahkan di kawasan ASEAN yang dimana Indonesia dipermainkan Thailand, Vietnam, hingga sulitnya mengalahkan negara tetangga Malaysia. Itulah mengapa bagaimana media Vietnam sangat senang nyinyir terhadap Indonesia. Akan tetapi pola kehidupan telah berubah, roda terus berputar. Dengan dipegang oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang terkenal dengan mantan pemilik Inter Milan serta Coach Shin yang membangun pondasi dari nol membuat kali ini Indonesia ditakuti dan bahkan dianggap terbaik di ASEAN. Sementara untuk Vietnam sendiri menjelang akhir tahun 2022, keputusan menarik diputuskan oleh pelatih ngeri mereka Park Hang-seo untuk berhenti menjadi pelatih Vietnam. Membuat Philippe Troussier menukangi timnas Vietnam. Dan disinilah timnas Vietnam terus menunjukkan kualitas ambruknya Vietnam. Ya, memang terkesan untuk saat ini timnas Indonesia berada di atas Vietnam. Menang 1-0 pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemudian kalah memalukan 3-0 di Maidin Kendang, Vietnam.
Dan pada level usia pun mereka kalah di SEA Games semifinal dengan skor 3-2. Yang paling memalukan pada saat perebutan juara 3 Piala AFF U16 pasukan 1000 bagian itu diajar habis-habisan 5-0 tanpa balas oleh asuhan Nova Arianto. Dengan hasil ini sesuatu hasil yang membuktikan bahwa timnas Indonesia kali ini benar-benar berada di atas Vietnam. Apalagi nantinya timnas Indonesia akan terus diperkuat oleh pemain-pemain grade A keturunan yang bermain di Eropa yang jelas akan menambah pondasi terbaik di kekuatan timnas Indonesia. Ya, dengan apa yang terjadi di timnas Vietnam sendiri bukan berarti itu adalah salah 100% dari sang pelatih Philippe Troussier. Karena meskipun pada era Park Hang-seo timnas Vietnam menemui titik penurunan di mana hal itu tidak ada penerus yang ada untuk menggantikan posisi yang ada di level senior. Apalagi ada isu di dalam Vietnam sendiri yang membuat tim ini semakin redup. Tetapi meski begitu media mereka selalu sulit kala ada isu tersendiri dari Indonesia dan berusaha terus mencari masalah. Ya, dalam perjuangan positif yang dilakukan oleh timnas Indonesia saat ini, sedikit demi sedikit mulai diikuti oleh negara-negara tetangga semacam Malaysia, Brunei, Laos dan Kamboja yang ikut terus menaturalisasi para pemainnya untuk bisa bergabung dan membela negaranya untuk bisa mendongkrak perkembangan sepak bola di Asia yang semakin meningkat. Dan saat ini Indonesia menjadi kiblat naturalisasi negara ASEAN lainnya. Karena sekali lagi Indonesia mencari pemain keturunan level grade A yang dianggap terus menularkan ilmunya kepada pemain-pemain timnas lainnya. Apalagi saat ini kita dipegang oleh Ketua Umum Erick Thohir yang memang mempunyai elektabilitas yang mumpuni di bidang sepak bola. Dan beliau banyak mempunyai channel-channel legenda bahkan dari FIFA yang dianggap akan terus gampang dalam mengembangkan sepak bola Indonesia. Dan bahkan Coach Shin yang memotong generasi pemain tua menjadi pemain muda berbakat sehingga estafet ke depannya bisa terus terjaga. Hal ini juga disampaikan oleh pelatih Filipina Tom Saintfiet yang mengatakan kalau timnas Indonesia adalah menjadi tim yang menakutkan di ASEAN. Know that Indonesia is a new powerhouse in Asian football. The team is very strong from Indonesia. The players. I come from Belgium. I worked in Holland. I know a lot of the players. Also some Belgian players like Sandy Walsh. So Indonesian team is getting close to the level of South Korea, of Japan, and these kind of countries in Asian football. Ya, dari menurunnya kualitas tim Vietnam sendiri, pelan mereka telah mempunyai masalah yang ada dengan memecat Philippe Troussier diganti oleh pelatih asal Korea Kim Sang-sik untuk menaungi kepelatihan timnas Vietnam. Sama seperti Coach Shin, Kim Sang-sik berasal dari Korea dan diketahui di Korea Kim Sang-sik adalah rivalitas Coach Shin. Akan tetapi entah apa yang ada di pikiran Vietnam, di mana pelatih baru mereka Sang-sik tidak dibebani dan dituntut target yang tinggi. Karena Sang-sik tidak diwajibkan untuk menjuarai Piala AFF serta Sagames 2025, mereka hanya perlu mencapai semifinal saja. Gimana sih tim Nguyen ini? Bisa timnas Indonesia sudah menetap Piala Asia dan Piala Dunia, serta menjadikan Piala AFF adalah sebagai ajang untuk memperkuat bakat pemain muda. Vietnam malah tetap menetap di zona AFF saja. Mereka yang dulunya menganggap bahwa Indonesia adalah di bawah rival mereka ini benar-benar membuktikan bahwa Indonesia telah berada di atas Vietnam. Yang saat ini intinya kita sudah tahu bahwa media Nguyen hanya mencari permasalahan tanpa melihat timnas mereka yang sedang terpuruk. Đội vô đề đều có một cố gắng quyết tâm để đạt được vị trí. Ya, dari Vietnam yang berputar-putar hanya di AFF saja. Mereka lantas mengandalkan Piala AFF sebagai tujuan utama mereka, di mana timnas Nguyen bahkan menggelar laga uji coba melawan Thailand serta India sebagai rangkaian persiapan jelang Piala AFF. Seperti yang dilansir dari Soha, Vietnam ingin menjajal kekuatan tim menghadapi lawan yang familiar di kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, Thailand menjadi pilihan utama untuk laga uji tanding. Laga ini dipandang sebagai rangkaian dari persiapan yang berkualitas. Terlebih, Vietnam dan Thailand belum memiliki rencana untuk melakukan uji resmi FIFA di September dan Oktober pasca kegagalan di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Vietnam dan Thailand akan bertanding pada September, nanti kedua tim akan menggelar mini turnamen juga di negara masing-masing pada Oktober. Federasi Sepak Bola Vietnam VFF berencana mengundang India dan Lebanon sebagai lawan mereka, sedangkan Thailand akan menggelar Kings Cup dengan menghadirkan kegiatanmu yakni Suriah, Filipina, dan Tajikistan. Sekali lagi, dari berbagai sumber yang ada bahwa kali ini Vietnam hanya berputar-putar di Piala AFF saja.
Sudah ngerti Indonesia sudah menatap bela Asia dan berusaha keras mengejar mimpi bermain di Piala Dunia 2026. Ya, jadi itulah tadi bagaimana Vietnam yang terlalu sombong dan selalu nyinyir di depan. Kini Vietnam menanggung akibatnya.